Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi li rasad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in anta imamul anbiya'i wal mursalin qad kuntu dolan wa mudillan sayyidi kullu sarin wa fasadin min yadi ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Bihadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz wal ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana berada rahimah wa akramakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Nikmatul ijad dalam arti kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul imdad dalam arti hingga detik ini, sore hari ini kita masih diberikan imdad fadl oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini jelang buka puasa kita bisa mengikuti pengajian rutin di channel YouTube kami dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Untuk itu, sebagai realisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita lahirkan dengan bacaan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berserta salam Allah yang tiada henti dan putusnya, yang teristimewa, semoga senantiasa terhaturkan karibaan baginda alam Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibina wa Qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua yang selalu berupaya untuk mengikuti semua ajaran dan syariatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Secara pribadi menyampaikan salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para wali-wali Allah, kekasih Allah dari awal hingga akhir, khususnya beliau Sultan Aulia Ghazada Zaman radhiyallahu an. Dengan iringan harapan mudah-mudahan para kekasih Allah yang saya sebut di atas tadi, utamanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau Ghazada Zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan, dorongan, doa serta restunya, syafaat, nadrohnya kepada kita semua, khususnya pada acara kajian rutin jelang buka puasa sore hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa binadrati Ghazada Zaman radhiyallahu an,
yang akhirnya mampu membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan di segala bidang kehidupan kita, khususnya bidang kesadaran kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimah wa akramakumullah. Temuan kita pada sore hari ini akan membahas salah satu di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan al jannatu mustaqotun ala arbaati nafarin. Bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Kira-kira siapakah dari 4 golongan manusia itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang mengistiqomahkan, membiasakan membaca Al-Quran sekaligus berusaha memahami arti dan maknanya, memahami maksud daripada bacaan itu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan dalam kehidupannya. Jadi orang yang mengistiqomahkan, membiasakan membaca Al-Quran, berusaha memahami isinya, maksudnya, dan usaha mengimplementasikan dalam kehidupannya adalah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kalau kita dirindukan sama keluarga saja sudah senangnya minta ampun. Kita telepon, ya, ayahnya kangen, kita senang. Apalagi ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu talil Quran. Bedanya apa orang membaca Al-Quran dengan talil Quran? Kalau membaca Al-Quran ayatnya cuman wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun, kan begitu. Kalau hanya membaca, kalamnya hanya doa, semoga kalian semua mendapat rahmat Allah, betul nggak? Tapi kalau talil Quran, kita membaca, berusaha memahami, mengimplementasikan dalam kehidupan. Coba dibuka dalam surat Al-Maryam ayat 13 kalau nggak salah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala ladzina kafaru lil ladzina amanu ayu firqaini khairun maqaman au ahsanu nadima, kan begitu. Kalau sudah tutla, sudah rotil, itu pertanyaannya kalam di situ adalah makom, tempat. Ya. Makoman khairun, ya, berarti surga atau neraka. Maka di dalam hadisnya Rasul, al jannatu mustaqotun ala arbaati nafarin, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran, yang kedua wahafidil lisan, orang yang mampu mengendalikan omongannya, orang yang mampu menjaga lisannya. Bagaimana cara berbicara supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau orang mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga pembicaraannya, mampu menjaga lisannya, sehingga perkataannya tidak menyinggung, tidak menyakiti, tidak membuat cemas kepada orang lain, itulah yang kedua dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafidil lisan. Yang ketiga wa it'amut ta'am, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar atau orang yang membutuhkan. Dalam tafsirnya adalah it'amut ta'am, yaitu orang yang mau memberikan, membagikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Nah ini, ya, mudahnya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh, kita jalan, ada seorang pengemis yang meminta-minta. Ya kalau kita punya kasih, kalau tidak punya mohon maaf, begitu.
Jangan sudah enggak ngasih pakai ngomel-ngomel. Lah itu yang tidak disuka sama Allah. Mestinya mereka lebih butuh daripada kita dan dia meminta kalau kita punya, kita mampu, kita kasih. Tidak butuh besarnya, tapi adalah kasihnya. Ya, kasihnya. Kita mau memberikan, memperhatikan kepada orang lain, itulah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya it'amut ta'am. Syukur-syukur di bulan suci Ramadan sebelum kita berpuasa bagi-bagi takjil, bagi-bagi bekal buka. Nah, itu juga termasuk it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Orang puasa sudah pasti butuh buka, betul nggak? Nah, orang-orang yang butuh buka itulah ladang daripada kita supaya kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat semuanya itu dilaksanakan hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Ya. Selain itu juga kita mampu memberi, kita bisa berbagi kepada orang lain, itu karena dimampukan oleh Allah. Dalam Wahidiyah disebut billah. Nah, kalau dalam tasawufnya namanya billah. Pengeterapan daripada ayat Allah yang berbunyi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan apapun kecuali dimampukan oleh Allah. Wa ma tasya'aluna illa ayyasha Allah. Tidak bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadir kita di tempat ini, dengar kita di channel ini, lihat kita di video ini, itu bukan karena tiba-tiba, tapi memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk melihat, memandang, mendengarkan daripada kajian-kajian di bulan suci Ramadan jelang berpuasa. Itu memang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana dawuhnya wa ma tasya'aluna illa ayyasha Allah. Kita tidak bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimah wa akramakumullah, pemirsa di mana berada, yang ketiga, yang keempat. Tadi yang pertama talil Quran, orang yang membiasakan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, berusaha memahami arti dan maknanya, berusaha untuk mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kehidupannya. Nah, itu yang dirindukan surga. Yang kedua hafidil Quran tadi ya, orang yang mampu menjaga pembicaraannya, menjaga lisannya. Dan yang ketiga yaitu it'amut ta'am, orang yang mau dan mampu sadar berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu maaf, yang keempat yaitu washaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, mampu berpuasa hatinya sadar, mampu puasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam umumnya disebut dengan ikhlas. Jadi puasanya bukan karena tendensi yang lain, bukan karena malu dengan si ono, ya, malu dengan si ono, bukan. Wah, saya dekat rumahnya Pak Ustadz, kalau nggak puasa malu dengan Pak Ustadz. Bukan seperti itu. Bukan karena makhluk, tapi puasa kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian kita disebut dengan ikhlas.
Kalau sudah ikhlas semata-mata menjalankan perintah Allah, hatinya merasa mampu puasa dimampukan oleh Allah, itulah masuk dalam kategori yaitu dan al jannatu mustaqotun al arba'ati nafarin, itu masuk kategori orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimah wa akramakumullah, pemirsa di mana berada, mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan atau yang cuman melirik saja dalam acara ini, senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua betul-betul menjadi hamba yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimah wa akramakumullah, pemirsa di mana engkau berada, kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa min ghausiyada zaman anadratu wal barakah mal karamah. Summa salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.